Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Di era serba digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas kita sudah terhubung dengan teknologi, termasuk dalam dunia perbankan. Nah, di video kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, yaitu pengenalan e-commerce dan e-business dalam sistem informasi perbankan. Tapi, apa sebenarnya sih e-commerce dan e-business itu? Dan bagaimana sistem informasi berperan dalam menghubungkan semuanya? Yuk, tonton videonya sampai habis, karena kita akan bahas mulai dari definisi, jenis-jenis, sampai aplikasinya dalam industri perbankan modern. Kami dari kelompok 9, saya Manjabil Hasana dan Saya, Wirda Andiva. langsung saja ke pembahasannya yuk. Konsep e-commerce. E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce, yang secara sederhana berarti perdagangan yang dilakukan secara elektronik, sama seperti istilah email yang berarti surat elektronik. E-commerce berarti aktivitas jual beli barang, jasa, atau pertukaran informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Menurut buku Introduction to Information Technology, e-commerce mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk dan layanan yang dilakukan secara online. Jadi, setiap kali kamu belanja lewat aplikasi atau website, itu adalah bagian dari e-commerce. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis e-commerce. Ternyata ada beberapa kategori utama loh. Yuk simak bareng-bareng. Business to consumer atau B2C. Model ini paling umum kita temui, misalnya saat kamu beli barang di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee. Kedua, business to business atau B2B. Model ini terjadi antar pelaku bisnis. Mereka biasanya punya hubungan jangka panjang dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Ketiga, consumer to consumer atau C2C. Di sini konsumen bisa langsung jualan ke konsumen lain, contohnya seperti kita pasang iklan di situs Classified buat jual rumah, mobil, atau jasa pribadi. Keempat, peer-to-peer atau P2P. Model ini memungkinkan dua pihak saling berbagi proses dan kecerdasan sistem. Kelima, mobile commerce atau m-commerce. Nah, ini model e-commerce yang dilakukan lewat perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Dengan m-commerce kamu bisa belanja dari mana saja, kapan saja, selama terkoneksi internet. Praktis banget kan? Setelah memahami e-commerce, sekarang kita masuk ke konsep e-business. E-business atau electronic business adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung seluruh kegiatan usaha. Bukan cuma transaksi jual beli, tapi juga mencakup operasi internal, manajemen data, hubungan dengan mitra, sampai kolaborasi lintas organisasi. E-business bisa dijalankan menggunakan web, internet, intranet, extranet, atau kombinasi dari semuanya. Artinya, e-commerce itu hanyalah bagian kecil dari e-business. E-business menangani semua proses dalam bisnis, mulai dari produksi, pengolahan SDM, logistik, hingga pelayanan. Salah satu contoh nyata dari penerapan e-business adalah dalam proses e-procurement atau pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Nah, berikut ini beberapa sistem dalam e-business yang sangat bermanfaat dalam e-procurement. Yang pertama, ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP adalah sistem lintas fungsi yang mengkoordinasikan seluruh sumber daya perusahaan seperti tenaga kerja, waktu, alat, dan proses pengadaan. Dengan ERP, semua komponen saling terhubung secara efisien. Kedua, CRM atau Customer Relationship Management. CRM membantu mengelola hubungan antara pemerintah dan penyedia barang atau jasa. Sistem ini menjaga kepercayaan dan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Ketiga, ada CSM atau Supply Chain Management. SCM memastikan barang dan jasa tersedia sesuai kebutuhan dan tepat waktu.
Ini sangat penting untuk kelancaran proyek pemerintah agar tidak tertunda karena masalah logistik. Selanjutnya, TPS atau Transaction Processing System. TPS memproses transaksi secara real-time seperti saat tender atau lelang elektronik dilakukan. Proses ini lebih cepat, transparan, dan bisa dipantau langsung oleh peserta tender. Yang terakhir ada ECC atau Enterprise Collaboration System. ECC memungkinkan instansi pemerintah berkolaborasi secara digital. Contohnya, proses pengumuman lelang sampai hasil pemenang bisa langsung diakses melalui website resmi instansi, sehingga publik bisa memantaunya dengan mudah. Selanjutnya, strategi pengembangan e-bisnis. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, strategi pengembangan e-bisnis menjadi aspek krusial bagi setiap organisasi atau perusahaan yang ingin bertahan dan bersaing di pasar global. E-bisnis bukan hanya soal menjual produk secara daring, melainkan juga mencakup transformasi sistem bisnis secara menyeluruh, mulai dari proses internal hingga interaksi dengan konsumen dan mitra. Langkah pertama dalam pengembangan e-bisnis adalah perencanaan strategis. Perusahaan perlu merumuskan visi dan misi yang sejalan dengan arah digitalisasi, menetapkan tujuan jangka panjang, serta menentukan pasar sasaran dan nilai yang ditawarkan secara daring. Perencanaan ini menjadi fondasi dalam menentukan arah dan keputusan selanjutnya. Selanjutnya, hubungan dengan pelanggan perlu diperkuat melalui Customer Relationship Management atau CRM. Dalam e-bisnis, data menjadi aset penting. Perusahaan dapat mengumpulkan dan menganalisis perilaku pelanggan untuk menawarkan layanan yang lebih personal dan responsif. Selain itu, integrasi rantai pasokan atau supply chain integration menjadi strategi penting dalam menciptakan efisiensi. Dengan sistem supply chain, proses pengadaan, produksi, hingga distribusi dapat dilakukan secara lebih cepat dan transparan. Penggunaan strategi pemasaran digital juga tidak kalah penting. Melalui optimasi mesin pencari, iklan berbayar, media sosial, dan konten digital, perusahaan dapat memperluas jangkauan pasarnya serta menarik perhatian konsumen dengan cara yang lebih kreatif dan terukur. Semua strategi ini tentu membutuhkan dukungan dari infrastruktur teknologi yang memadai, pengembangan website interaktif, aplikasi mobile, serta sistem back-end yang kuat menjadi fondasi utama dalam operasional e-bisnis. Keamanan data, sistem pembayaran online, dan cadangan informasi juga merupakan bagian penting dari infrastruktur digital. Terakhir, strategi kemitraan strategis. Dengan berbagai pihak seperti marketplace, penyedia logistik, dan layanan keuangan digital dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan daya saing e-bisnis. Kolaborasi ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada keunggulan inti mereka tanpa harus mengembangkan semuanya sendiri dari nol. Semua strategi tersebut tidak hanya menjadi langkah teknis, tetapi juga refleksi dari perubahan pola pikir menuju era bisnis digital. Terakhir, model e-bisnis di Indonesia. Model e-bisnis di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan berbasis digital. Salah satu model yang dikenal luas adalah pure click atau model bisnis yang beroperasi 100% secara online tanpa memiliki kantor fisik. Dalam model ini, seluruh aktivitas transaksi, layanan pelanggan, hingga pemasaran dilakukan melalui platform digital. Contoh dari model ini banyak ditemukan dalam vintage atau e-commerce murni yang tidak memiliki cabang offline. Selain itu, ada pula model brick and click, yaitu kombinasi antara layanan online dan offline. Dalam model ini, perusahaan tetap memiliki toko fisik atau cabang pelayanan, namun juga menyediakan layanan digital untuk mempermudah interaksi dengan konsumen. Strategi ini banyak diterapkan oleh perusahaan besar yang ingin tetap menjangkau konsumen dari berbagai segmen. Beberapa contoh bank digital di Indonesia yang menerapkan model e-bisnis ini antara lain Genius dari Bank BTPN,
Livin by Mandiri, dan Line Bank. Bank-bank tersebut menyediakan layanan keuangan digital yang lengkap, dari pembukaan rekening, transfer, tabungan hingga investasi, semuanya bisa diakses melalui aplikasi mobile tanpa harus datang ke kantor cabang. Namun, perkembangan e-bisnis di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut mencakup literasi digital masyarakat yang masih rendah, regulasi yang terus berkembang dan kadang belum adaptif, serta infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal-hal ini menjadi fokus penting untuk terus ditingkatkan agar e-bisnis dapat berkembang lebih inklusif dan berkelanjutan.